hampir semua perempuan dalam kurun waktu 1 sampai paling lama 2 minggu, mereka semua sebenarnya mengalami baby blues. Izinkan istri mengalami kesedihannya. Ya. Karena saya percaya Pak, kalau cinta itu mencari cara Pak, bukan cari alasan. Belum menikah tapi sudah keburu punya anak gitu ya, udah keburu hamil gitu, terus mesti gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat muda, keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya di Diagnosa, dialog ringan obrolan santai pada hari ini. Dan hari ini ada tamu yang super istimewa, Mbak Zoza. Gimana kabarnya ini? Sehat ya? Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Beliau ini ahlinya ahli karena double ahli ya. Jadi beliau adalah ahli psikologi ya Bu ya. Jadi psikolog, kemudian juga beliau juga ahli seksolog ya. Jadi saya akan mewakili semua ya sahabat muda, keluarga muda untuk curhat ya. Iya, siap. Ya, begini ya Mbak saya. Jadi kan saya sering menemukan itu ibu-ibu muda ya, juga ibu yang baru saja melahirkan atau hamil itu kan memang kalau kelihatannya hamil dan melahirkan itu juga menjadi bagian dari stres tersendiri. Oh gitu iya, ya. iya betul. Iya, kalau secara psikolog apa benar ya itu bahwa orang hamil, orang menikah, orang melahirkan itu memang bagian dari beban tersendiri. Ya. Oh ya betul, jadi sebenarnya setiap perubahan dalam hidup kita secara psikologis itu membawa tekanannya sendiri Pak. Gitu. Jadi yang kadang-kadang kita lupa, yang namanya perubahan itu baik perubahan baik maupun perubahan buruk, secara psikologis pasti punya stresnya. Oh itu ada stresnya, iya. Artinya baik itu misalkan ya ada orang nikah misalnya gitu. Nikah kan sesuatu yang baik. Ya itu kan bagus itu stres juga. Itu membawa stres, sama seperti kalau misalnya orang bekerja, orang berpikir bahwa yang bikin stres itu kalau gaji nggak naik-naik, gaji kurang gitu ya, atau misalnya demosi diturun pangkat, tapi mereka yang baru naik pangkat ke tempat baru kan perlu penyesuaian. Orang tuh suka lupa bahwa apapun yang butuh penyesuaian pasti punya stresnya masing-masing. Apalagi kalau kita berbicara mengenai relationship Pak, atau hubungan. Kalau orang dari sebelum menikah, dia kan statusnya sebelum menikah adalah mungkin pacar atau tunangan. Nah, dari pacar atau tunangan, dia itu harus berproses untuk menikmati hidup jadi suami istri dulu sebelum jadi berperan ibu dan ayah. Tapi kan di Indonesia ya, jangan ditunda-tunda, nanti jadi nggak punya anak, ya kan, ditakut-takutin kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin nambah stres Pak. Perannya jadi suami istri belum lengkap, belum apa ya, mungkin kalau sudah harus dibebani baru ya. Jadi sahabat muda, keluarga muda itu kalau baru aja nikah gitu ya, terus dia tuh masih stres baru aja nikah kan, kemudian datang ke tempat mertua, ditanya sudah isi belum, sudah isi belum, itu padahal belum isi, itu jadi beban mentalnya. Beban mentalnya banyak, apalagi kalau ada punya temen yang sama-sama nikahnya atau lebih lama nikahnya, tapi udah duluan punya anak. Itu kan tambah stres lagi. Ya itulah sahabat muda, bahwa ternyata setiap perubahan meskipun itu menyenangkan, kesannya menyenangkan ya, tetapi memberikan stres tersendiri. Contohnya nikah, karena harus hadir orang lain di tengah-tengah kita, ya dia padahal betul-betul orang lain. Hadir di kasur, di dapur, di sumur, kalau nggak sabar gimana? Ya kan? Ada orang aneh, orang lain ya, yang masuk di dalam meskipun udah pacaran, kita. udah kenal, tetap orang lain. Pacaran kan belum di dapur, di kasur, di sumur. Nah, tapi sekarang ini saya akan mewakili sahabat muda, keluarga muda untuk bertanya terkait dengan orang yang habis melahirkan, Mbak ya. Jadi saya sebagai dokter kebidanan juga sedikit-sedikit tahu, tetapi tidak mendalami secara detail ya, secara psikologis bahwa ibu-ibu yang habis melahirkan itu kalau dari sisi kedokteran sih saya paham lah. Memahaminya begini. Oh ya, itu ada plasenta yang semula memproduksi hormon estrogen, progesteron yang besar banyak sekali. Terus tiba-tiba withdrawal, plasentanya keluar, badan itu seolah-olah putus hormon itu. Nah, rupanya ini terjadi goncangan juga itu. Nah, saya memahaminya begitu. Tetapi psikolog tentu lebih detail, lebih dalam terkait dengan kenapa
habis melahirkan tuh bisa terjadi postpartum blues misalnya begitu. Ini bagaimana ini? Iya, jadi dengan hilangnya hormon yang tadi Bapak bilang withdrawal tiba-tiba gitu kan, itu membuat perempuan itu seperti moodnya itu swing, mengalami seperti waktu dia lagi menstruasi gitu ya, tapi ini lebih dahsyat karena withdrawalnya itu tadi kan, dia kehilangan gitu ya. Nah, pada saat perempuan itu melahirkan, hampir semua perempuan dalam kurun waktu 1 sampai paling lama 2 minggu, mereka semua sebenarnya mengalami baby blues atau postpartum blues tadi. Ya, di mana terjadi mood swing, dia merasa juga jadi nggak nyaman sama ininya, sama bayinya sendiri gitu ya. Terus dia merasakan kayak nggak ada apa-apa, kepengen nangis gitu ya, mau nangis melulu atau jadi sedih tanpa sebab ya. Sedih tanpa sebab gitu ya. Hati-hati loh. Kalau ada yang sedih tanpa sebab itu sama dengan begini. Artinya ada sedikit gangguan jiwa lah. Kalau, gitu. tapi kalau misalnya sedihnya tanpa sebab dalam kondisi ini ya, dalam kondisi pasca melahirkan, kemungkinan memang pasti mengalami baby blues. Jadi ada orang yang enggak, zaman dulu orang tua biasa-biasa aja, karena gini, ada orang yang merasakan terus begitu punya kesadaran tentang kesehatan mental lalu meminta bantuan, tapi ada yang nggak punya kesadaran. Jadi dibiarkan terus. Nah, bahayanya selama 2 minggu sebenarnya semua mengalaminya. Ada yang begitu kuatnya, ada yang tidak. Yang biasanya kalau sudah lebih siap, dia akan lebih tenang memprosesnya. Oh, saya memang mengalami baby blues. Jadi nggak denial gitu ya Pak ya. Oh, saya mengalami baby blues, makanya saya memproses perasaan ini, nggak apa-apa, ini normal. Saya boleh sedih, tapi juga saya tidak boleh terbawa suasana hati terus, gitu ya. Atau misalnya, wah saya kok ngelihat bayi saya jadi ketakutan. Padahal sebelum-sebelumnya udah siap kan, mulai dari pas sebelum kehamilan tuh ada lamas mungkin kelas gitu ya, udah ada latihan pernafasan, udah ada ini itu, tapi kita tidak pernah bisa memprediksi perasaan kita. Iya. Gitu. Dan kadang-kadang bisa parah, kalau parah bisa ada halusinasi, ada ilusi. Yang paling takut sih bunuh diri Pak, atau menyakiti depresi. bayinya karena dia sudah depresinya sudah berat. Kalau jadi paranoid terhadap bayinya gimana? Kan berbahaya tuh. Nah, iya. Gara-gara bayi jadi saya begini gitu. Marah pada bayinya itu kan tapi bahaya. Tapi kadang-kadang setelah itu mereka ketakutan sendiri sama perasaan mereka. Kok bisa sih saya sangat menginginkan bayi ini, apalagi mereka-mereka yang sebelum yang pada saat hamilnya itu benar-benar pakai bayi tabung, IVF, IUI. Itu kan mereka sangat-sangat menginginkan bayi, tapi mereka sendiri takut dengan perasaan mereka karena ini adalah bayi yang saya tunggu-tunggu, yang saya inginkan. Saya menginvestasikan banyak sekali dana, tenaga, usaha, dan cinta, tapi kok saya takut sama bayi ini. Nah, bagi mereka yang seperti ini, tolonglah jangan pernah takut minta bantuan. Minta bantuan pada profesional, minta bantuan kepada seksolog klinis seperti saya, para psikolog klinis gitu. Itu jangan pernah takut meminta bantuan, bahkan mungkin sama psikiater untuk mengatasi masa depresi yang kurang lebih 1 sampai 2 minggu ini, Pak. Jadi ini bicara soal postpartum blues atau baby blues, itu bukan mitos ya, ini fakta betul. Bahwa memang kalau kita lihat tadi, kalau dari sisi kedokteran sih biasanya mulai hari ketiga itu mereka mulai ada gangguan gitu ya. Kalau sampai hari ke-10 gitu ya, yang kemudian puncaknya dia itu bisa muncul yang namanya baby blues tadi itu. Betul. Tapi gimana kalau dari sisi psikolog, bagaimana cara mencegah gitu ya? Kalau misalkan ya sebelum melahirkan misalnya ada upaya-upaya supaya nanti kalau sudah terlanjur kan kadang-kadang dia sudah moodnya nggak bagus. Kalau dalam bahasa kedokteran jiwa, mohon maaf, itu ada tilek diri ya. Ya tilek diri itu ya kesadaran tentang dirinya sudah kadang-kadang udah nggak bagus gitu kan. Sehingga dia istilahnya apa ya? Autism ya, jadi dia itu seperti hidup di dunianya sendiri. Sehingga kadang-kadang agak sulit mengajak untuk konsultasi atau apa. Kesadaran tentang dirinya itu sudah agak sulit. Tapi makanya mungkin ada cara-cara untuk mencegah itu bagaimana? Gini. Nah, ini pertanyaan menarik. Saya pakai contekan sedikit silakan. biar research-nya jelas ya. Jadi gini. Ini adalah pertanyaan sejuta umat banget sih, karena ini juga sering banget Pak ditanyain kepada saya dari sahabat muda gitu ya, atau mereka-mereka yang sudah pernah melahirkan sekali atau 2 kali, ini tetap akan mengalami hal yang sama. Jadi
kalau ditanya preventifnya apa gitu ya, sahabat-sahabat muda, sebenarnya tidak ada preventifnya. Karena kita tidak pernah bisa memprediksi perasaan kita. Misalnya gini, nanti kalau saya begini, saya pasti merasa begini. Begitu kejadian, belum tentu perasaannya sama dengan yang kita prediksi kan, gitu. Itu makanya orang butuh psikolog ya kan. Kalau nggak saya nggak ada kerjaan lagi. Gitu. Ini kalau bisa diprevensi, ya psikolognya nggak laku ya. Kadang-kadang orang tuh kepengen memprevensi segala sesuatu, misalnya nanti kalau kejadian ini, kalau saya merasa kayak gini, saya nggak mau merasa kayak gini Mbak. Nah gini, kayak misalnya sama orang tanya, Mbak Zoya, saya nggak mau saya nggak mau patah hati lagi. Ya nggak bisa, itu kan pengalaman manusia. Kalau beban-beban sebelumnya dihilangkan, kalau punya hutang dibayar dulu, punya apa masalah diselesaikan dulu, misalnya punya keinginan apa diselesaikan dulu sebelum melahirkan, kira-kira mengurangi beban nggak? Enggak, nah sama kayak gini Pak, seringkali nih para oknum Pak suami ya, saya nggak bilang ini semua suami seperti ini, tapi oknum suami Pak sering begini, Mbak Zoya, saya heran kenapa istri saya kena baby blues. Buktinya saya udah kasih dia babysitter, wah gitu, babysitternya sampai 2, asisten rumah tangga, ibunya pun gitu karena masih hidup gitu ya dan masih bisa sanggup, saya datangkan ya gitu kan ya. Itu kan, semua ibunya secara materi gitu ya, persiapan bayinya gitu ya, termasuk sabunnya ini itunya tuh semua yang paling top deh semuanya. Kan dia tinggal jalanin hidupnya aja. Kenapa dia mesti stres? Kenapa dia mesti baby blues? Nah, bapak-bapak juga lupa kan tadi kan sudah dibilang sama Pak Hasto bahwa si perempuan ini mengalami withdrawal hormonnya. Itu kan tidak dirasakan. Jadi sesuatu yang secara psikologis dirasakan tidak bisa digantikan oleh asisten rumah tangga, babysitter ataupun materi-materi lainnya. Dia izinkan istri Anda untuk bisa mengalami kesedihannya. Jadilah suami yang baik pada saat itu dengan bertanya, sayang apa yang bisa saya bantu? Misalnya pada saat dia menyusui tengah malam. Kalimat yang bagus ini saya baru dengar ini, izinkan istri mengalami kesedihannya. Ya, ini kan luar biasa ya. Saya baru dengar kali ini ya. Jadi izinkan saya bersedih gitu. Jadi suami justru jangan, kamu jangan bersedih, ayo kita cegah itu, ternyata tidak ada gunanya. Bahwa itu tidak produktif secara psikologis, tapi ketika kamu sedih ya, wah saya mungkin tidak bisa merasakan yang kamu rasakan sekarang. Perubahan tubuhmu tidak bisa saya rasakan, tapi suami yang penuh empati dan kasih sayang akan bertanya, apa yang bisa saya bantu ya? Kamu butuh pelukan saya, nanti kamu boleh nyander di saya sambil nyusuin, kan? Atau misalnya pastikan kebanyakan perempuan itu sangat-sangat menghakimi tubuhnya sendiri. Nah pada saat dia melahirkan kan pasti gendut, stretch mark gitu ya, dan dia jadi punya konsep diri yang lebih rendah, meskipun perempuannya pede dan cantik dan seksi sekalipun, ketika pasca melahirkan pasti mereka tuh turun itu kan persepsi tentang dirinya. Nah pada saat itulah suami bisa misalnya memberikan afirmasi positif seperti saya masih mencintai kamu, saya peduli terhadap kamu, memang ada perubahan dalam tubuh kamu, kita berproses yuk sama-sama. Kalau sedih cerita sama saya, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi saya mau mendengarkan dan memvalidasi perasaannya. Wow, ini luar biasa loh para suami-suami dan calon suami. Saya sebagai suami juga belajar ini. Oh iya, saya bisa bayangkan. Saya dapat pelajaran baru ya, bahwa kalau istri bersedih karena ini peristiwa yang tidak bisa dicegah, withdrawal placenta tadi, maka kita beri kesempatan mereka memang ada perasaan sedih, tetapi kemudian kita hadir di hatinya hadir di hatinya. Jadi karena saudara-saudara ya. Ini seperti ceramah aja ya. Sahabat muda, keluarga muda, cinta itu butuh perjuangan gitu kan. Ini kan mencintai dengan penuh usaha gitu. Karena saya percaya Pak, kalau cinta itu mencari cara Pak, bukan cari alasan. Wow, saya baru mendengar ini bahwa cinta itu mencari cara, bukan mencari alasan. Ini penting sekali. Jadi kalau saya mencintai istri saya dengan sepenuh hati pada saat melahirkan, pasti saya cari cara bagaimana agar istri saya bahagia. Kira-kira begitu ya. Dan dia merasa nyaman. Kita mungkin tidak bisa, nggak mungkin lah pengalaman laki-laki dan perempuan disamakan. Tapi istri itu juga perlu merasa divalidasi feelingnya, perasaannya. Jadi bahwa gitu mungkin saya tidak benar-benar bisa ngerti, tapi apa yang bisa saya bantu gitu. Itu kan adalah pertanyaan yang lebih baik daripada udahlah kamu jangan sedih-sedih lah gitu, kamu nggak usah nangis lah, kamu nggak usah beginilah ya. Itu kan namanya mendismiss gitu, tidak memvalidasi ya.
Ini apa keluarga-keluarga muda ya, kalau kita terlalu ini bagi yang jurusan eksak ya, yang fisika, kimia, kedokteran seperti saya itu sering memvalidasi gitu. Padahal cinta itu nggak perlu divalidasi ya. Ya, tapi cinta itu diberikan ya, Pak. Ya, perlu empati, perlu perasaan, itu ini luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Nah gini ya Mbak Zoya, jadi kan sekarang ini banyak nih remaja-remaja yang nikah itu memang dia nggak siap, gitu. Bahkan ya mohon maaf ya, hamil sendiri ada yang tidak siap, sehingga kejadian unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan itu masih banyak, itu angka secara statistik masih di atas 10%. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan itu di kota-kota tertentu bisa mencapai 16%, itu kota-kota besar tertentu unwanted pregnancy mencapai 16%. Nah, gimana nih kalau untuk yang jenis-jenis seperti ini, kan mau tidak mau memang sebelum melahirkan dia sudah punya kondisi ya yang memang tidak menguntungkan, sudah unwanted. Kalau secara psikolog apakah ini menjadi high risk atau bagaimana? Iya, itu menjadi high risk di mental health-nya sih Pak, gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kita itu kan harus berproses dalam setiap perubahan. Unwanted pregnancy, baik mereka yang sudah menikah sekalipun, apalagi yang belum menikah gitu kan ya. Unwanted pregnancy bagi mereka yang sudah menikah aja bisa menimbulkan chaos gitu ya. Apalagi di generasi-generasi yang hamburger Pak, yang generasi yang dia harus ngurusin orang tuanya gitu ya, dan dia juga harus mengurusi keluarganya sendiri. Jadi dia tuh ada di tengah-tengah gitu ya, itu banyak tanggung jawab, cita-cita apa segala macam yang tidak relatif tidak bisa tercapai. Makanya bagi yang sudah berkeluarga penting banget untuk melakukan perencanaan gitu ya. Jadi yang namanya keluarga berencana itu tidak semata-mata saya cari kontrasepsi, bukan itu. Tapi kita mesti ketika kita memiliki anak, mental kita itu adalah sama kayak membangun rumah. Nggak mungkin kan kita bangun pagi, kita bangun rumah yuk sekarang beli bata yuk, nggak begitu kan? Kita mesti punya pendanaannya akan segini, sekian lama akan membangun rumahnya, kita mau rumah yang seperti apa, kita konsepin dulu, baru kita misalnya kita cari tahu ini itu. Jadi seperti itu juga ketika punya anak, banyak orang merasa saya udah siap kok Mbak Zoya. Kita punya uang, kita udahlah tempat tinggal apa segala macam, kita bisa membesarkan anak ini. Tapi secara emosi siapkah kita? Dan yang paling banyak adalah peran perempuan kan di sini. Perempuan yang misalnya memang ada perempuan yang saya tuh senang aja memang mau jadi ibu rumah tangga, bagus. Tapi ada juga perempuan yang saya nggak bisa diem aja di rumah nih jadi ibu rumah tangga. Saya adalah perempuan bekerja. Itu kan harus diakomodasikan perasaannya, bagaimana rencananya dan bagaimana konsep kebahagiaannya, karena khususnya para perempuan dan ibu kan kebanyakan anak itu bicara bahasa ibunya. Kalau ibunya tidak sehat mental, ibunya tidak memiliki kecerdasan emosi karena dia tidak siap, akan susah juga membesarkan anak-anak yang berkualitas dengan emosi yang cerdas juga, Pak. Gitu. Jadi kenapa kita perlu merencanakan? Ya karena bukan cuma buat kualitas si anaknya. Kalau si ibu bapaknya ini juga tidak memiliki hubungan dan relasi yang sehat, kalau kita suka dengar gini, saya nggak mau bercerai Mbak Zoya demi anak-anak. Wah, kalau buat saya, kalau Anda ingin menyelamatkan anak-anak Anda ingin menyelamatkan keluarga Anda, selamatkan pernikahan Anda dulu. Ya, pastikan Anda memiliki perencanaan. Terus apa kabar yang sudah terlanjur? Ya, kebablasan. Ya, males mau pakai kontrasepsi yang natural gitu kan ya. Yang sistem kalender, yang resikonya tinggi banget. Kebablasan nih, atau yang belum menikah tapi sudah keburu punya anak gitu ya, udah keburu hamil gitu. Terus mesti gimana? Ya minta bantuan kepada ahlinya gitu ya. Bagaimana nih caranya saya mempertahankan ini di saat semuanya di luar rencana manusia, stresnya sudah tinggi gitu. Bagaimana kita tetap menjadi orang tua yang efektif, apalagi yang masih muda-muda. Kan? Jadi kalau saya dengar penjelasan Mbak Zoya ini kan lengkap sekali, bahwa yang pertama ya, sebelum kita mendapatkan stres baru, dalam hal ini stres barunya adalah melahirkan, maka lihat dulu sebelumnya itu kita sudah dalam posisi yang punya stres tidak gitu ya. Karena kalau kita dalam posisi yang sudah punya stres sebelumnya ditambah stres baru terakumulasi menjadi lebih berbahaya. Artinya munculnya tekanan stres double karena sebab yang berbeda ini bisa menimbulkan munculnya gangguan jiwa. Jadi kan ini kesehatan mentalnya. Nah, ini satu hal yang penting untuk diantisipasi tentunya, karena hari ini masih banyak unwanted pregnancy dan juga extramarital pregnancy, hamil di luar nikah
atau hamil yang tidak dikendaki. Ya. Nah, ini. Dan saya terima kasih sekali Mbak Sonia, karena apa ini di BKBN kan ya orang tuh taunya kalau KB itu ya KB itu keluarga berencana itu taunya terus KB ya ikut KB ya berarti kondom pil gitu. Padahal maksudnya KB itu keluarga berencana, family planning. Jadi bahwa kita merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya. Saya sering berkali-kali orang mau nikah itu kan nggak merencanakan bagaimana membangun keluarganya, tapi yang dia tidak punya ilmu tentang membangun keluarga. Ya, tidak punya usia ilmu. Berapapun kalau nggak tahu kan susah, Pak. Usia berapapun, pendidikannya setinggi apapun, dia tidak ngerti tentang membangun keluarga. Dan juga secara kedokteran, secara biologis, dia tidak ngerti cara mempersiapkan keturunan yang sehat. Nah, akhirnya dia itu, saya sering agak ceriwis saya, jadi dia itu cuma pre-wedding saja, gitu ya. Tidak pre-konsepsi, tidak menyiapkan yang lain. Jadi pengetahuannya orang mau nikah itu cuma punya pengetahuan tentang pesan catering di mana, tenda di mana, foto-foto di mana. Nah, ini yang sering saya kecam. Padahal harusnya persiapan itu banyak. Nah, termasuk persiapan untuk mencegah terjadinya postpartum blues. Nah, sekarang gimana tentang peran suami ini ya? Jadi tadi udah dibahas sih, suami harus begini, harus begitu. Tetapi saya sebagai suami juga harus banyak belajar rupanya. Ini sudah terlanjur jadi suami lama gitu ya. Tapi ternyata tidak pernah telat belajar apa. Kita ini, saya juga terlalu, loh kok saya itu banyak kurangnya ya. Jadi setelah mendengar harus begini, harus begitu gitu. Jadi mungkin kita ingin mendengar lebih banyak, Mbak. Jadi gimana sih peran suami yang ideal mulai dari sebelum nikah, kemudian mungkin selama hamil, kemudian setelah melahirkan agar ya istrinya tadi tidak terlalu berat lah kalau dia kena katakanlah stres ya. Ini mungkin para oknum suami dan sahabat muda gitu, sekali lagi saya ngomong oknum ya gitu. Ini bukan saya mau nyindir, bukan saya mau apa-apa gitu ya, tapi saya bilang gini, kita itu tumbuh di budaya patriarki Pak gitu, dimana bahwa laki-laki itu yang paling benar, yang paling ini paling itu, padahal budaya patriarki paling merugikan para suami gitu dan para laki-laki secara umum. Kenapa? Karena ini konsep diri yang salah gitu. Jadi sebenarnya yang namanya keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga adalah kesetaraan, kayak berbagi tugas domestik. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa nyapu, nyuci ini itu mah tugas istri. Gimana kalau itu adalah life skill, bahwa laki-laki ataupun perempuan harus bisa masak, harus bisa bersihin rumah, harus bisa melakukan semua pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak menyenangkan, misalnya sama-sama nggak suka nyuci, sama-sama nggak suka nyetrika, ya dibagi dua aja gitu ya. Dan yang namanya kesetaraan supaya hidupnya itu lebih harmonis adalah kalau mereka itu mau berbagi tugas. Gitu ya, jadi kesetaraan bukan perempuan maunya kesetaraan gender feminis tapi nggak bisa angkat galon, nggak begitu ya. Yang kuat angkat galon biarlah dia ngangkat balon, yang suka nyuci biarlah dia mencuci, yang suka beres-beres biarlah beres-beres, yang jago masak biarlah jago masak, apapun gendernya gitu. Nah, dalam melakukan pertolongan, kalau kita punya kesetaraan jiwa yang seperti ini, itu akan membantu rumah tangga juga lebih nyaman, lebih happy. Pembagian tugas tidak diasumsikan tapi dibicarakan secara asertif. Dan ini mungkin pesan yang cukup penting, ini berdasarkan penelitian dari Gottman dari Washington University, di mana penelitian ini sudah dilakukan longitudinal Pak, 40 tahun. Gitu. Di dalam penelitian ini Gottman mengatakan ada 4 hal yang bisa memprediksi kebahagiaan atau ketidakbahagiaan sebuah keluarga, gitu ya, sebuah pernikahan khususnya. Pertama adalah di dalam keluarga kita tidak boleh mengkritik pasangan. Kalau mau ngeritik di kantor aja, meskipun itu kritik membangun, kita harus bisa mengeluh pada pasangan kita tanpa mengkritiknya. Kita tidak boleh contempt ya atau merendahkan pasangan. Aduh, kamu kalau nggak ada saya apalah kamu? Kamu kan cuma di rumah, kamu kan enak kerja terus. Itu merendahkan harkat si pasangan itu. Jadi kalau saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi kayak perempuan tidak boleh mengemasculating, mengkebiri laki-lakinya gitu ya. Dan si laki-laki juga tidak boleh merendahkan si perempuannya, apapun itu peran dan sumbangannya di dalam rumah tangga. Yang ketiga, kita tidak boleh defensif Pak, gitu. Kita tidak boleh kayak enggak, saya nggak salah, saya nggak gini, nggak mau mengakui kesalahan kita. Dan yang keempat, tidak boleh stonewalling. Jadi kalau kesel, misalnya gini, aduh saya lagi capek banget nih kok tiba-tiba pas membahas ini
saya kewalahan nih secara emosi, kita boleh pause dulu nggak, istirahat dulu, kita mungkin bahasnya besok. Jadi kalau lagi kecapean jangan maksa untuk harus banget dibahas sekarang, gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah laki-laki yang pro-feminis, laki-laki yang menghargai kesetaraan, laki-laki yang tidak berasumsi tapi bertanya, apa yang kamu butuhkan dari saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa disayang? Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebanmu? Jangan asumsikan tapi tanya. Wow, luar biasa. Saya seperti dinasihati. Tidak bermaksud lah. Saya itu terperangah gitu ya. Jadi, waduh, saya untuk mencari nasihat bagi seorang suami itu susah loh mencari momentum ya. Jadi betul. Kapan saya itu sebagai suami dinasihati orang gitu. Tapi ini kan langsung ini dinasihati langsung. Maaf ya, bukannya so tahu ya, jadi nggak enak. Jadi saya kira banyak ya yang kita ambil hikmahnya bahwa ya di keluarga memang suami jadi pemimpin ya. Meskipun budaya patriarki itu memang kadang-kadang tidak menguntungkan tadi dikatakan. Tapi kita menjadi pemimpin suami itu. Nah, peran pemimpin itu mesti mengayomi, ya kan? Jadi mengayomi ini yang menjadi penting. Jadi kalau di dalam satu rumah tangga tidak ada pemimpin juga repot kan? Makanya suami menjadi pemimpin harus punya kelebihan. Dia bisa lebih dewasa, ya kan? Jadi mengayomi, bisa melindungi dan harapannya juga ya secara finansial juga bisa mengayomi juga, gitu kan? Itu peran suami sebagai pemimpin, ya. Sehingga budaya patriarki ini tidak kemudian muncul negatifnya, tetapi positifnya ditunjukkan dalam bentuk memimpin dan mengayomi. Men-taking care kan seperti kita bilang ini sebagai pemimpin berarti kan dia mesti memimpin dan mesti mengayomi. Mesti mengayomi. Mengayomi itu kan juga sama dengan kesetaraan bahwa saya mengayomi kamu, saya tidak berasumsi apa kebutuhanmu, saya bertanya apa kebutuhanmu. Ya kan pemimpin itu pelayan. Ya, jadi kita melayani. Sebenarnya. Ya pemimpin ini identik dengan pelayan. Betul, ya. bukan jadi kalau nyuruh. Anda sebagai pemimpin keluarga, Anda itu pelayan keluarga. Kan melayani istri, melayani anak, gitu kan. Mestinya begitu. Nah, satu hal yang memang menjadi catatan dan hari ini kan sedih kita itu perceraian kan cukup banyak dan cenderung meningkat itu. Dan salah satunya tadi orang dewasa itu cirinya apa? Tidak mau disalah-salahkan. Dan kalau salah pun cara ya mengakui juga baik. Kemudian cara menegurnya tidak langsung. Jadi saya punya pengalaman ini, meskipun bukan pengalaman ya suami istri juga ada pengalaman, tapi saya ceritakan agak malu gitu ya. Ada beban mental menceritakan keluarga sendiri itu ya. Tetapi kalau saya ngajari mahasiswa misalnya gitu ya, ini sama-sama dewasa. Kalau dia salah, itu kalau dia langsung saya tegur, saya ngajari operasi sesar gitu ya. Ayo dijahit gitu ya. Terus dia salah gitu. Itu padahal kalau salah itu kan membahayakan pasien, ya kan. Betul. Itu kalau langsung samar, kamu depan orang-orang. Padahal di depan ada asisten, ada ini ya. Itu dia menjadi stres mentalnya down. Itu dia susah saya bangkitkan untuk nanti tidak percaya diri dia. Suruh operasi lagi dia tidak berani. Meskipun dia bisa. Meskipun dia bisa. Jadi mentalnya down. Itu. Down, betul. Jadi lebih baik saya pelan-pelan. Oh ya, gimana kalau cara jahitnya begini saja, gitu. Tidak seperti itu tapi begini aja. Terus saya kasih contoh gitu. Coba kamu coba. Setelah dicoba, wah bagus, hasilnya bagus kan gitu. Nah ternyata dia, habis itu percaya diri. Mana lagi yang mau dioperasi dok? Mana lagi gitu. Jadi semangatnya tinggi lah. Caranya Pak Hasto itu dalam psikologi disebut sebagai assertiveness Pak. Stand for your right without hurting others. Bagaimana kita menegur tanpa menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi kita tidak mengkritik, tidak juga brutally honest yang kayak kamu ini salah, kamu gini. Emang kita benar, tapi cara kita menegur itu menjadi penting. Karena orang-orang yang asertif itu memikirkan adalah tentang win-win solution. Tujuan saya kan membuat dia jadi pinter, bukan mau mempermalukan harga dirinya dia. Jadi, sekarang saya tanya ini sama Mbak Saya. Kalau misalnya kita jadi suami itu, istri itu pulang misalnya ya, kita pulang istri nggak bikinin minum, nggak menyapa gitu kan, kita mangkal juga itu ya sebagai manusia misalnya begitu. Itu kayaknya curhatan sejuta umat ya. Padahal suami pulang dari jauh-jauh kan capek gitu, tapi istri itu kan juga mungkin capek juga gitu ya. Jadi dia tidur nggak bangun gitu. Itu kan ya kalau kita mau marah ya mestinya wah
bisa tersinggung gitu. Kok enggak bang, kamu tuh kan. Kemudian kan ini mengkritik loh. Kamu enak saja, saya tuh cari nafkah mana-mana, kamu di rumah enak-enak, saya pulang kok bikin teh saja tidak gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau Mbak saya sarannya gimana ya? Cara yang asertif gimana? Cara yang asertif itu adalah bilang, misalnya nih ya, suami pulang terus mangkel tuh ngelihat kejadian demi kejadian kan. Misalnya dia udah keburu tidur juga gitu ya. Dan ya mungkin bangun tapi tidur lagi gitu ya. Gitu ya, misalnya cuek lah. Nggak mengakomodasi lah apa yang kita inginkan. Besoknya kita bisa bilangnya begini, kita harus mengatakan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan, Pak. Kalau kita mengatakan yang kita pikirkan, kita tidak asertif. Misalnya yang kita pikirkan adalah, kamu kok jadi istri gini banget, gini. Itu pikiran. Tapi yang kita rasakan, misalnya gini, sayang, aku sedih banget tuh tadi malam. Pulang, kamu nggak ada, aku lagi capek, aku tuh mungkin berharap ketinggian. Aku seneng banget deh, waktu lagi inget nggak minggu lalu aku pulang, kamu langsung kayak negur, apa kabar sayang, kamu gimana? Aku mau dong lebih sering seperti itu. Karena orang dewasa Pak, kalau dikritik, kan dalam psikologi kita harus memberikan penguatan terhadap perilaku yang kita ingin diulang. Jadi kalau kita misalnya memberikan kritik, dia nggak akan mengulang perilaku itu. Jadi kayak misalnya, kamu kok jadi istri gini-gini banget? Ya deh nih, mungkin dia ngeladenin, tapi kan cemberut. Ya udah deh, daripada dikritik lagi, sorry ya, aku nggak jadi istri yang baik. Tapi kalau misalnya, yang aku seneng deh kalau kamu ngasih ini, kita bahasnya lebih positif, padahal permintaan kita sama. Sedih ngeliat pas pulang nggak disambut sama kamu, aku seneng deh kalau disambut sama kamu. Aku tuh ngerasa lebih dihargai, aku ngerasa lebih disayang. Pasti bisa, ya ampun ya, maaf ya, aku udah capek, besok aku begini ya gitu. Kan kita juga jadi seneng banget nih. Gitu. Pelajaran loh ya. Wah, ini masyarakat kita ini juga orang muda, keluarga muda ini pelajaran berharga loh. Iya, jadi kita sama-sama belajar bahwa yang diungkapkan jangan logika pikirannya, tetapi perasaannya itu. Dan satu lagi saya tambahkan, para suami itu kalau marah terhadap istrinya itu jangan karena tersinggung, ya, tapi lebih baik marahnya itu gemes gitu. Ya. Lebih lucu juga kalau gemes ya. Jadi maksud saya gini loh, kalau saya punya istri saya kok nggak respect misalnya begitu, kan pada istri itu harus berbakti pada suami gitu ya. Kan berbakti itu bagian dari ibadah gitu ya. Terus dia tidak berbakti gitu ya. Kemudian kita akan prihatin, aduh saya sudah jadi suaminya, jadi pemimpinnya kok nggak bisa membentuk istri itu menjadi lebih baik gitu. Sehingga kita itu tidak marah-marah karena tersinggung. Karena ada suami yang tersinggung, oh kamu nggak memperhatikan saya, pasti nurut, nggak nurut, kamu pasti ada pihak orang lain gitu kan. Nah itu kan jadi tersinggung namanya. Berarti kamu nggak menyambut kehadiran saya itu karena bla 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 lah. Karena nggak hargain saya gini. Itu tersinggung. Kalau tersinggung tuh piring bisa terbang, gelas bisa lari, gitu, pintu bisa rusak gitu. Bedanya marah tersinggung sama marah karena memerangi ketidakbaikan. Ya jadi secara secara spiritual lebih banyaklah marah gemes tadi, memerangi. Contoh gini loh, kalau saya di kantor, misalnya, saya udah datang tapi anak buah saya belum datang. Kalau saya marah, kenapa Bapak marah? Karena saya udah datang kok kamu belum datang. Berarti Bapak tersinggung kan? Tapi kalau saya marahnya, aduh kamu tuh kok terlambat terus ya, tiap hari terlambat itu. Harapan saya meskipun saya terlambat, kamu tuh jangan terlambat. Gitu. Iya. Nah, ini memerangi kebiasaan yang tidak baik. Betul. Ya. Tapi kalau coba Bapak, kalau Bapak tadi datangnya terlambat, marah nggak? Enggak sih, gitu. Berarti Bapak tersinggung kan? karena berarti marahnya hanya karena Bapak datang duluan. Itu marah karena tersinggung. Ya? Bukan marah karena memerangi kebatilan. Kan, gitu. Iya. Nah, tapi saya kira bagus sekali ya. Ini kita mendapat ilmu banyak nih. Bagaimana jadi suami itu mengungkapkan perasaan. Jangan terlalu banyak logika. Ya, jadi ungkapkan perasaannya dan kalau bisa mengungkapkannya pas momentumnya yang bagus ya Bu ya. Jadi seperti misalnya di meja makan, gitu kan, pas mau makan bareng. Timing itu penting. Ya timingnya itu penting sekali ya. Terus nanti kita ngomong, saya tadi malam tuh sedih sekali gitu ya. Itu sedih sekali loh, saya nggak merasa nggak dihargai. Saya suka yang seperti ini karena kadang-kadang orang Indonesia juga suka negur Pak. Cuma bilang gini, misalnya ya, saya nggak suka warna hijau. Lah kan ada 500.000 warna di luar sana. Kita sering bilang, saya nggak suka loh kamu begini, saya nggak suka loh kamu begini. Itu tidak akan membuat orang jadi tahu mesti ngapain.
Jadi makanya kita bilang, saya sedih waktu semalam kamu tidak menyambut saya. Saya inget tuh waktu lagi kayak minggu lalu saya pulang, kamu nanya, kamu pelukin saya bahagia banget tuh, saya ngerasa dihargai dan disayang. Jadi dia juga tahu secara konkret, oh saya mesti begini, oh ini yang dia suka. Ketika si orang itu tahu apa yang membuat kita bahagia, dia akan cenderung mengulangnya tanpa terpaksa gitu. Iya. Dan juga memuji itu penting. Saya suka loh minggu lalu kamu bla 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 bla. Itu kan memuji ya. Oh, bagus loh itu bagus banget. Ya, kalau memberikan penguatan psikologis akan diulang kalau pasti. Kalau mau nyubit sekali ya kita menyayang 4 kali, setelah itu cubit sekali. Gitu. Ya, baik sekali. Ini ada banyak hal yang saya siapkan nih pertanyaan, tapi banyak yang sudah terjawab. Cuman satu hal yang kita pingin tahu sedikit itu kan begini, jadi orang-orang yang habis melahirkan ini kan kemudian kalau mengalami postpartum blues atau baby blues tadi, sejauh mana yang perlu treatment khusus, harus ke dokter ahli jiwa, harus dengan obat, itu mana yang mungkin cukup dilindungi oleh keluarga saja, mungkin ada batas-batas yang bisa dipakai sebagai guidance lah. Kira-kira guidance-nya gini, ini sudah terjadi berapa lama? Kalau sudah terjadi lebih dari 2 minggu, nangisnya nggak berhenti-berhenti, ininya nggak berhenti-berhti, sudah saatnya untuk menemui mental health profesional gitu ya. Jadi menemui, kalau boleh sih temui psikolog aja dulu, psikolog klinis gitu ya. Nanti kalau psikolog klinisnya merasa Anda perlu misalnya mengalami sleep deprivation atau kekurang tidur dan segala macam, nggak apa-apa, itu nanti akan disarankan oleh psikolognya untuk pergi ke psikiater. Itu kalau kayak saya beberapa kali jadi juga menemani. Belum perlu obat ya, belum obat. Belum tentu gitu. Jadi kalau dia sudah punya kesadaran, dan yang paling penting sih nggak denial ya, bahwa oh saya ngalamin baby blues. Karena gini, susahnya juga mungkin pas lagi ya di platform ini saya juga mau mengingatkan baik para perempuan, khususnya para perempuan ya yang katanya sayang, yang katanya peduli sama menantunya gitu ya, atau nih mertuanya sendiri atau sahabat, kita harus berhenti melakukan mom shaming. Kita tuh sering mempermalukan ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang baru melahirkan. Suruh kata, kamu kalau nggak lahirnya normal, kamu nggak oke. Kamu kalau nggak lahirnya pakai birth begini, pakai hypnobirth, bla bla bla, kamu nggak keren. Kamu tuh harusnya pakai merek ini dibandingkan merek ini. Cara ini anak tuh mesti kayak begini, caranya tuh mesti begini. Itu tidak menolong kesehatan mental setiap ibu. Gitu ya. Kalau misalnya dia bertanya, dia minta saran, ya kasihlah saran, tapi jangan menghakimi para ibu-ibu ini. Ini tidak akan menambah tidak memberikan solusi, tidak membantu kesehatan mental bagi siapapun. Melakukan mom shaming gitu seolah-olah dia tidak merasa menjadi ibu yang buruk, dan kadang-kadang situasi eksternal ini menambah beban bagi mereka-mereka yang mengalami baby blues, merasa kurang baik, merasa tidak sempurna dan sebagainya. Mom shaming ini pengaruhnya juga besar. Kalau kamu sudah tidak tahan sekali, please mintalah bantuan. Apalagi pada saat baru melahirkan, kan nggak bisa tidur tuh sejam 2 jam. Kita memang mesti cari-cari cara, ketika bayi tidur kita juga ikutan tidur gitu ya, tapi kan kadang-kadang itu juga susah, tengah malam mesti bangun minta bantuan. Dan paling gini, sebenarnya ada banyak suami juga yang mau membantu, cuma nggak tahu gimana cara bantunya karena ibunya udah keburu cranky dulu nih, udah keburu galak nih. Nah, para ibu juga gitu ya, kalau memang Anda kewalahan, nggak ada salahnya kok minta bantuan suami sendiri. Kayak misalnya, yang temenin saya dong, meskipun kamu nggak nyusuin, tapi ketika kamu nemenin, saya tuh lega banget rasanya. Tapi jangan ngomel, kayak misalnya, yang kamu tuh jadi suami tuh yang bener dikit kayak begini kayak begitu, yang nggak ada yang mau juga. Jadi kita juga sebagai perempuan, kita harus meminta secara asertif, yang aku butuh dong bantuan kamu, temenin aku dong, sehingga aku ngerasa ada kamu tuh jadi nggak terlalu berat gitu bebannya. Ya dia bisa tidur, tapi dia sampai ketiduran nemenin kita juga lumayan kan gitu ya. Kalau dia mau nolong tapi nggak dikasih tahu caranya juga, jangan kita juga marah-marah gitu. Kan kamu harusnya udah tahu kalau kamu cinta sama saya ngerti lah, nggak ada yang bisa jadi peramal juga kan ya. Gitu. Ini bahasanya luar biasa, ini bahasanya perasaan banget ini. Memang harus dari rasa ke rasa ini. Saya sebagai orang eksak ini harus cuci otak ini saya. Jadi biasanya dengan logika terus, terus. Saya pikir gitu. Harusnya ini diganti saya rasa. Gitu. Jadi kan I think gitu kan, saya pikir, saya rasa. Tapi menarik sekali bahwa jangan khawatir, karena kalau belum lebih dari 2 minggu itu masih normal.
Tetapi kalau lebih dari 2 minggu masih nangis sendiri, sedih tanpa sebab, itu wah hati-hati. Mungkin segera konsul ke psikolog, mungkin kalau psikolog menyarankan ke psikiater, untuk perlu obat tertentu juga datang ke psikiater. Ya, dari jelas mudah-mudahan dengan apa ya, kita banyak tahu, paham, kemudian terutama ini bahasa perasaannya itu nyambung antara suami istri ini sangat, saya kira sangat apa ya, sangat membantu lah ya istilahnya, sangat membantu mengatasi kondisi dan mencegah terjadinya postpartum blues yang sampai akhirnya jangan sampailah schizofren, jangan sampai depresi, jangan sampai ada keinginan bunuh diri gitu. Karena itu jangan sampai berkelanjutan jadi gangguan jiwa kan. Jangan sampai ini memang gangguan kesehatan mental, kita bisa kelola bersama karena kita nggak bisa cegah, kita bisa kelola sehingga tidak berkelanjutan menjadi gangguan jiwa. Jangan sampai berkelanjutan menjadi gangguan jiwa, schizofren, ODGJ. Jangan sampai ODGJ gitu ya. Jadi ini yang kita cegah bersama sehingga melahirkan dengan sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, keluarganya ceria. Terima kasih Mbak. Jadi kita ketemu di hari ini luar biasa, manfaatnya besar sekali. Para suami-suami muda, keluarga muda yang mau berkeluarga, banyak informasi yang berharga. Syukurlah. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan sahabat muda, keluarga muda, sampai ketemu di diagnosa yang episode berikutnya. Dialog ringan, obrolan santai. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.